Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di masjid yang kita cintai ini di saat pemerintah kita sedang berupaya untuk melakukan langkah-langkah konkret untuk mencegah adanya virus corona. Dan mudah-mudahan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini menjadi wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehat wal afiat. Semoga Allah berikan jaminan keamanan ya agar penyakit tidak mewabah ke tempat-tempat kita sekalian insyaallah. Dan kita doakan buat saudara-saudara kita yang Allah uji, mereka-mereka yang sudah terpapar dengan virus corona, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menyembuhkan penyakit saudara-saudara kita insyaallah. Baik, alhamdulillah hari ini kita akan bahas terkait dengan hutang piutang dan bahayanya. Untuk itu kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang hutang, ulama-ulama Al-Hanafiyah menyebutkan huwa ma tu'tihi min malin mithli litutaqadah. Yang disebut dengan hutang adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Jadi yang namanya hutang piutang itu mutamathilan nakdan, nilainya sekufu, sama-sama. Kalau ada hutang uang dibayar dengan uang, kalau ada hutang emas dibayar dengan emas. Tidak boleh hutang uang dibayar pakai tanah. Ya, kadang-kala mau bagi-bagi warisan belum sempat dibagi, saudaranya butuh duit, pinjemin duitnya. Ya, nggak sanggup bayar, ditawarin, udah lu bayar pakai tanah bagian lu aja dah. Nggak bisa. Ya, nilai hutang itu harus objeknya sekufu mutamathilan. Nah, kemudian juga disebutkan bahwasannya yang disebut dengan harta yang dibolehkan untuk dijadikan hutang piutang kata Al-Hanafiyah itu ada yang namanya barang mithliyat dengan barang kimiyat. Kalau barang mithliyat ini barang yang bisa ditakar dan ditimbang. Ya, sesuatu yang bisa ditakar, bisa ditimbang itu bisa digunakan sebagai objek hutang piutang. Ya. Sementara kalau ada barang kimiyat, sesuatu yang sulit untuk ditakar dan ditimbang, ya seperti hewan, ya. Ya ini sangat tidak mungkin bisa dijadikan sebagai objek hutang piutang. Ini kata Al-Hanafiyah, yang sah adalah kalau kita berhutang dengan barang yang punya sifat barang itu barang mithliyat, bisa ditakar, bisa ditimbang. Tapi kalau barangnya tidak bisa ditakar, tidak bisa ditimbang, yang namanya barang kimiyat, itu kata kalangan Al-Hanafiyah enggak sah hukumnya dijadikan objek hutang piutang. Seperti pinjam ayam hidup. Ya, pinjam ayam hidup itu yang dipinjam apanya? Ya misalnya kita ada tamu di rumah, nggak punya makanan, kita ketok pintu tetangga sebelah, Pak Haji, saya punya tamu nggak bisa nyungguin makanan, bisa nggak pinjem ayamnya? Buat apaan tuh ayam? Ngelainin tamu? Bukan. Kita mau potong, kita mau masak, kasih makan tuh tamu. Ya, akhirnya apa? Suruh ambil di kandang 1 ekor ayam. Ya, diambil tuh ayam, dipotong, bulunya dibuang. Ya, bagian-bagian tubuh yang nggak kepake dibuang. Ya, yang kita pakai yang bisa kita makan saja. Tapi nanti orang mengembalikan dengan apa? Apakah ada ayam yang sama potongan-potongannya, berat-beratnya, semok-semoknya? Wah, semok-semoknya. Ya, tongkrongannya sama enggak? Gitu kan nggak bisa. Sehingga kalau kita pinjam ayam hidup nggak mungkin dikembalikan dengan daging ayam. Kecuali kita pinjam daging ayam, berapa kilo daging ayamnya? Ya kita kembalikan daging ayam juga sekian kilo. Tapi yang namanya hewan hidup itu termasuk barang ya kimiyat, barang yang tidak bisa
ditakar dan tidak bisa ditimbang. Ya, ayam hidup susah gitu ya. Nah, kemudian hukum hutang piutang adalah jaizun. Ini kata menjadi kesepakatan para ulama. Orang yang namanya berhutang itu hukumnya boleh. Tapi hutang itu yang hukumnya mubah bisa berubah menjadi haram hukumnya ketika ada illah yang mengharamkan praktek transaksi hutang piutang itu. Kapan sih hutang piutang jadi haram? Insya Allah kita bahas. Ya, nah karena hukum hutang piutang ini jaizun, ya berdasarkan sunnah Rasulullah SAW dan bahkan menjadi ijma'nya para ulama. Ya, kalau kita lihat di dalam satu hadis, ini hadis yang umum, ya, di mana Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qarabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan di antara sekian banyak kesulitan dunia daripada seorang muslim. Orang yang berhutang dengan orang yang biasa ngutang beda. Ya, orang yang berhutang itu kalau nggak kepepet dengan sesuatu yang darurat, sesuatu yang menjadi kebutuhan dia, ya, maka kadangkala orang yang berhutang itu kita umpamakan dia adalah orang yang butuh pertolongan atas kita sekalian. Lain dengan orang yang modusnya ngutang, ya, malas kerja gitu kan, maunya hidup enak, dia ngutang ke sono kemari, berbeda. Ya, orang yang disebutkan dalam hadis ini secara umum bisa dikiaskan. Orang tuh kalau datang ke rumah kita, dia bilang punya permasalahan dunia, dia butuh ya membiayai anaknya sekolah, ya, dia butuh untuk nafkah anak bininya karena nggak punya harta, ini kebutuhan. Maka barang siapa yang melepaskan satu kesulitan di antara sekian banyak kesulitan dunia daripada seorang muslim, ya pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesulitan dari sekian banyak kesulitan pada hari kiamat. Kita kalau mengukur bagaimana kesulitan pada hari kiamat, nama kita dipanggil saja itu penyiksaan luar biasa. Sekian miliar manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kita dibariskan semenjak zaman Nabi Adam sampai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama kita disebut ngantri, penyiksaan luar biasa. Ya, luar biasa. Kita orang Indonesia paling tingginya berapa? 160, 165, jarang yang 2 meter lebih. Ya, berkumpul sama manusia-manusia dari belahan bumi yang Allah ciptakan ini, bisa aja kita diri di bawah ketek dia, kita diri ada di bawah dada dia, kita diri ada di pinggang dia. Pantas kata Nabi, nanti di padang mahsyar ada orang yang tenggelam dengan peluhnya sampai nutupin mulut dan hidungnya itu. Nunggu dipanggil nama saja penyiksaan. Ya, kayak antum ngantri sesuatu gitu, nama antum disebut, ya, masya Allah. Ya, contoh bayar pajak kendaraan, kita ngantri di Polda, nama kita disebut, lama banget penyiksaan. Ya, begitu juga di padang mahsyar nanti. Ya, tapi insya Allah orang yang membantu saudaranya melepaskan kesulitan dunia daripada seorang muslim, Allah lepaskan dia satu kesulitan, ya, di antara kesulitan yang banyak pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ya, barang siapa yang menyembunyikan aib, gitu kurang lebih. Ya, aibnya saudara seorang muslim, aibnya enggak diomong-omongin, tidak menghibah saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya fid dunya wal akhirah. Nanti di padang mahsyar, aib-aib dosa kita akan dibelalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka ngambil tanah warisan, membagi warisan dengan cara zalim, ngambil tanah saudaranya, sejengkal dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi itu. Kita akan melihat demi Allah, pada waktu itu orang menyeret-nyeret dengan wajahnya, nggak bisa dengan kakinya dia berjalan. Kenapa? Dulu di dunia suka ngembatin tanah saudaranya, ya, bagi-bagi warisan nggak sesuai syariat, ya, dan banyak lagi aib di dunia. Ya, nanti Allah belalakan itu. Oh, ternyata dulu si fulan rajin ibadah ke masjid, ade maunya, misalnya begitu. Kelihatan tuh, ya, kebusukan hati kita diperlihatkan oleh Allah itu. Tapi kalau mereka yang bisa menutup aib saudaranya, kita punya tetangga sebelah lagi berantem, jangan diceritain sama tetangga yang lain. Wah, biasa tuh bang, kita nggak bisa tidur bang, laki bini, ya, perang dunia ketiga, gitu kan, suara piring, suara apa pecah belah, ya, jangan diceritain, ya, itu aib saudara kita.
Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang ditimpa kesulitan. Ini yang disebut dengan berpikir apa? Ya, tidak literatif tapi substantif. Orang kalau berpikir literatif nyusahin orang melulu. Bener. Ya, satpam jaga di satu tempat, ya. Tempat itu nggak boleh masuk motor. Ya, ada orang yang diundang bawa motor kebetulan pengen buru-buru, kenapa ditungguin? Ya, hajatnya sama orang kantor. Ini pengalaman saya pribadi, saya cerita aja. Ya, pas mau masuk satpam jegat, nggak bisa pak, nggak bisa lewat masuk motor. Lalu saya lewat mana? Bapak muter dulu, yo sampai jalan di ujung sana, muterin ini gedung, sampai sekian blok itu gedung diputar, nanti bapak lewat pintu bagian belakang. Ya, padahal kalau dia berpikirnya substantif, dia tinggal apa? Bapak mau kemana? Saya mau berjumpa dengan pimpinan kamu, ada taklim, saya diundang kemari. Kalau saya nggak diundang kemari, saya nggak datang karena ada urusan. Ya, harusnya apa? Dipersilakan, dipermudah. Nanti urusan komandan, urusan saya Ustadz, harusnya begitu. Ya, jangan bilang nggak enak sama komandan, nggak enak, ini nggak boleh. Itu namanya berpikir literatif, tidak memudahkan orang. Akhirnya apa? Terlambat saya datang. Ya, mau disalahin siapa? Kadang-kadang begitu ya. Ada sesuatu aturan yang kadang kita untuk sesuatu yang darurat, sesuatu yang bisa menghilangkan al-masyaqqah, ya kadang-kala jangan berpikir dengan sikap literatif, tapi substantif yang kita sampaikan. Apa sih intinya, mau apa sih? Yang penting bisa mendapatkan kemudahan. Ya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Ya, kata Nabi apa? Allah senantiasa menolong seorang hamba selama si hamba itu senantiasa nolong saudaranya. Antum kalau nggak ada tetangga yang suka nolong, bercermin aja sama diri sendiri. Ya, kita sama tetangga gimana, sama saudara kita peduli nggak? Insya Allah ya, kita menebarkan energi positif, kebaikan yang kita pancarkan, insya Allah kebaikan akan kembali pada diri kita sendiri. Ini dalilnya umum, termasuk orang yang lagi butuh, dia mau berhutang karena hajat asliyah. Ya, berhutang karena hajat asliyah, kebutuhan yang paling dasar. Kalau dia nggak ngutang, dia nggak punya duit. Kalau nggak punya duit, dia nggak bisa beli beras. Kalau nggak bisa beli beras, anak bininya nggak makan. Itu namanya hajat asliyah. Ya, bukan hutang-hutang yang lain, gitu ya. Jadi orang mengukur itu, ya. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajalin farahanahu dir'ah. Ternyata Nabi pernah bermuamalah dengan seorang Yahudi, ya, butuh makanan. Rasulullah membeli dengan cara menggadaikan baju besi beliau, hatta sampai meninggal beliau tuh baju besi itu awalnya masih ada di tangan Yahudi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an yang menebus baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harganya baju besi itu tidak sebanding dengan makanan yang hanya beliau pakai ya dalam berhutang gitu. Ya, jadi ternyata Rasulullah juga pernah berhutang, ya. Bahkan beliau pernah berhutang unta. Coba kita lihat di sini nanti. Ada khilafnya ulama terhadap barang yang diperbolehkan dalam utang piutang. Kata Al-Hanafiyah yasihul qardu fil mithli. Ya, akad utang piutang dibenarkan pada harta yang mithliyat, harta yang bisa ditakar, harta yang bisa ditimbang, ya, itu boleh. Tapi harta yang termasuk barang kimiyat itu enggak boleh dijadikan sebagai objek hutang piutang. Ya, makanya enggak boleh tuh. Ya, seperti minjam hewan, ya, kayu bakar, ya, dan properti dan lain sebagainya. Ini terkait kenapa? Karena orang yang berhutang itu akan sulit, ya, akan sulit mengembalikan barang yang sama, ya, nggak mungkin bisa. Karenanya beliau membatasi hanya barang mithliyat saja, ya, kemudian barang kimiyat enggak, ya. Kayak uang kita nih dalam bentuk rupiah itu barang mithliyat apa kimiyat? Kalau di masa Nabi kan ada emas dan perak. Dinar dirham bisa ditimbang. 1 dinar 4,25 gram. Ya, karatnya 22 karat. Ya, kalau dirham kurang lebih 3 gram perak murni. Ya, sekalipun tidak dijadikan mata uang, dia bisa ditakar, bisa ditimbang. Kalau uang kita termasuk barang apa?
barang kimiatkah atau barang misliatkah? Misliat, bisa nggak ditimbang duit kita? Nggak bisa, berarti bukan misliat dong. Ya, bisa. Ini disebut dengan barang misliat. Kenapa? Ditakar dengan satuan mata uang tertentu. Jadi kalau pinjamnya 1 juta, ulangin 1 juta. Itu namanya barang misliat. Ya. Nah, kemudian juga Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah ya disebutkan bahwasannya ya secara ringkas beliau semua membolehkan barang yang misliat boleh, barang yang kimiat juga boleh. Jadi kalau ada orang pinjam ayam hidup ya, dia pinjam ayam hidup, dia akan mengembalikan dengan jenis yang sama walaupun ayamnya lebih besar daripada apa yang dia pinjam. Ini sebagaimana Rasulullah SAW di dalam satu riwayat Abu Rafi' ya menceritakan bahwasannya Rasulullah pernah ya meminjam unta muda, unta bakar ya, unta muda yang belum pernah bunting, itu cukup mahal itu ya. Ini kepada seorang, lalu memberikan mendapati beliau unta muda yang kemudian ketika diperintahkan kepada Abu Rafi untuk mencari unta yang sama, nggak ketemu ya buat bayar hutangnya itu. Tapi Nabi ya ketemu ada unta ya, ada unta rubai, yang unta ini sudah masuk usia 6 sampai 7 tahun. Berarti lebih besar. Ya. Dan itu lebih bagus untanya. Yang dipinjam itu unta muda, yang dipulangin unta dewasa, badannya lebih besar. Apa kata Nabi? Fa inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Nggak nyakitin orang yang ngutangin, tepat waktu, ya nggak. Nah, itu namanya menjadi orang yang berhutang yang baik. Ya, jangan cuma omong doang, ya. Kadang janji melulu. Ya, ini hati-hati ini. Nah, jadi dengan dasar hadis ini, ya jumhurul ulama membolehkan hutang piutang, baik itu barang misliat termasuk barang kimiat namanya. Ya. Nah, sementara jumhur ulama tidak membolehkan wa amma ma la yajuz fihi assalam kal jawahir wa nahwiha. Tidak boleh utang piutang dengan bentuk objek batu permata. Dulu 2015 batu bacan lagi in-innya tuh harganya kan 15 juta, 10 juta. Bang, aneh pinjem batu bacan ente dong, buat apa? Ada yang nawar tuh. Ya, bacan ente ada yang naksir 15 juta, terus duitnya mau aneh pinjem. Ya, berarti dia apa? Minjem batu, minjem duit. Awalnya minjem batu, minjem duit. Minjem batu. Nah, batu yang bacan dijual tadi duitnya dipakai buat ngutang dia, nanti kan mengembalikan dengan batu yang sama. Tapi di mana? Batunya sama, kristal-kristalnya sama, ya, cikem-cikemnya sama gitu kan. Ya, tongkrongannya sama, beratnya sama, nggak bisa. Sehingga apa? Tidak boleh hutang piutang menggunakan batu permata walaupun batu itu mahal harganya. Berlian, safir, zamrud, ruby. Wah, itu kan batu-batu permata tuh. Ya, bukan batu aki, ya. Bukan batunya si aki-aki ini. Jadi batu permata sekalipun mahal, nggak ada ukuran. Ya, nggak ada ukuran, gitu ya. Nah, ini Masya Allah nih. Jadi yang nggak boleh adalah sejenis batu-batuan itu tidak sah digunakan dalam transaksi hutang piutang. Ya, tidak diperbolehkan kata jumhur ulama melakukan ya hutang piutang atas manfaat atau jasa. Contoh, saya punya sawah, bang, panenin sawah anda deh, ya, anda nggak usah bayar. Ntar kalau ente panen, anda panenin sawah ente itu nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh ada hutang piutang, ya membantu memanen sehari dengan imbalan dia akan membantu memanen sehari ya sawah orang lain ketika dia bantu manen sawah kita. Bang, sawah aneh panenin dong, tapi aneh nggak bayar nih, ya aneh berhutang deh, kalau sawah ente panen aneh yang manenin, nggak boleh. Ya, termasuk kalau ada orang yang berhutang, kita izinkan dia tinggal di rumah kita. Ya, misalnya gini, orang yang berhutang kita nih sama orang yang ngutangin, dia bilang gini, nih saya kasih pinjaman kamu, tapi izinkan saya ngontrak di salah satu kontrakanmu, nggak bayar. Sampai kapan? Sampai kamu nanti bisa melunasi utangmu. Nggak boleh.
Ya, jadi mengambil manfaat atas hutang itu termasuk fahuwa riba. Ya kullu qardin jarra manfaah fahuwa riba. Enggak boleh. Ya sekarang banyak kelakuan begitu tuh Pak. Ya ngutangin orang, dia punya kontrakan, orang tuh tinggal di situ, dia nggak bayar, yang ngutangin. Ya nanti dia kalau dia mau bayar, udah bayar lunas, baru dia pergi dari kontrakan itu. Ini nggak boleh, hukumnya haram. Ya gitu ya. Nah termasuk nanti bab kalau ada orang yang menggadai motornya, orang yang nerima barang gadaian, haram hukumnya memanfaatkan barang gadaian itu sendiri, nggak boleh. Ya. Nah di mana ada konsekuensi hukum hutang piutang. Kata Abu Hanifah dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, beliau menyebutkan hak kepemilikan objek utang piutang berlaku jika terjadi serah terima. Contoh, saya pinjam uang 1 juta sama si fulan serahkan uang 1 juta sama saya, maka uang 1 juta jadi milik saya mau ngapain aja boleh, tapi saya punya kewajiban mengembalikan itu. Ya, jadi kalau udah diberikan ya sudah, itu jadi milik orang yang berhutang, tapi dia wajib mengembalikan kepada orang yang menghutangkan dia. Ya, nah ini disebutkan demikian. Nah kemudian juga termasuk ya Al-Malikiyah juga menyebutkan nih ya, hak kepemilikan dalam utang piutang dan tindakan sosial seperti hibah, sedekah, meminjam barang berlaku mengikat dalam sebuah transaksi meski hartanya belum diserahkan. Contoh, baru akad doang nih ya, karena disebut dengan al-qardu itu akdun maksus. Yang namanya utang piutang itu akad yang khusus, sekalipun belum terjadi pemindah tanganan, tapi dengan adanya akad-akad tertentu maka itu sudah dianggap berpindahnya hak kepemilikan seseorang. Ya misalnya ada kasus hibah, rumah kan susah diangkat. Bang, saya mau ngasih rumah ini satu buat antum, kan gak bisa diserah terimakan. Yang ada apa? Surat sertifikatnya, kasih sertifikatnya. Ya, di balik nama ada tuh. Nah, ini juga termasuk berpindahnya hak kepemilikan. Ya. Kata ulama Syafi'i dan ulama Hambali, hak kepemilikan utang piutang berlaku setelah serah terima. Nah, sama seperti pandangan ulama Al-Hanafiyah tadi, Abu Hanifah dengan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, ya bahwasannya ketika terjadi serah terima maka berpindahlah hak kepemilikan itu kepada orang yang berhutang. Dia bebas menggunakan harta itu. Yang penting dia punya kewajiban untuk mengembalikan harta itu. Ya. Nah, kemudian di dalam akad utang piutang dibolehkan adanya kesepakatan untuk mempertegas hak kepemilikan. Contoh, ada suami Bu pinjam sama istri, istri boleh bikin kwitansi kapan bayarnya, ada saksinya, boleh. Ya, orang tua pinjam sama anak boleh nggak? Orang tua pinjam sama anak boleh nggak? Ya boleh juga kalau akadnya pinjam. Ya, babe mau benerin genteng nih, banyak yang rusak, banyak yang bocor, ada duit nggak? Babe pinjam dulu, bisa. Ya, dicatat, ya, masukkan di dalam akad, bahkan boleh aja ada saksinya tuh. Ya ini penting supaya apa? Kalau terjadi sengketa ada bukti forensik yang bisa kita bawa di hadapan pengadilan. Ya. Nah kemudian juga termasuk harta yang harus dikembalikan yang mana? Kalau barangnya barang misliat, maka orang yang minjam barang misliat wajib mengembalikan dengan ukuran yang sama. Tapi kalau barangnya barang kimiat, pinjam ayam, ulangin ayam. Pinjam unta, ulangin unta. Sama dalam bentuk walaupun ukurannya berbeda. Ya, jangan pinjam kambing dibayar ayam 10, nggak boleh. Pinjam telur ayam dibalikin telur puyuh, nggak boleh. Ya harus yang sama. Ya apalagi barang misliat harus benar-benar satu takaran, satu timbangan. Kalau barang kimiat itu sama dalam bentuknya. Ya. Nah sementara ada waktu pengembalian. Jumhur ulama kecuali ulama Maliki, Abu Hanifah, Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, wal Hanabilah berpendapat, ya
seorang yang ngutangin orang lain kagak boleh nanya kapan bayarnya. Ya, ini jadi modus takutnya nih. Jadi modus orang yang suka berhutang. Jadi kalau ada orang berhutang, kata jumhur ulama, itu kagak boleh ditanya. Nggak masuk dalam akad, lu kapan bayarnya, enggak. Alasannya kenapa? Karena hutang piutang itu ibadah sosial. Dan nilainya lebih tinggi ketimbang sedekah biasa. Makanya ada ulama di dalam qaulnya mengatakan apa? Aku lebih senang menghutangkan orang ketimbang aku sedekah. Bukan berarti ulama itu menghindarkan kamu sedekah. Artinya dari sisi ilmu, fadilah hutang piutang itu 15 kali lipat Allah ganjar ketimbang sodako yang cuma 10 kali lipat itu. Di mana letaknya? Ketika orang gak mampu bayar, antum kasih keleluasaan. Maka hari-hari antum pahala disempurnakan kalau antum mengikhlaskan itu. Ya, sempurna pahalanya insyaallah. Ya. Nah, ketika ada orang yang punya duit malah kagak mau bayar hutang, ya matlul ghani zulmun, orang kaya yang tidak mau bayar hutang itu kezaliman. Orang yang ngutangin dapat pahala, yang berhutang kalau dia mangkir daripada nggak mau bayar, ya dosa terus sampai hutangnya dibayar. Makanya kita akan bicara nanti bahayanya hutang kalau dibawa sampai ke kuburan. Ya, ahli waris kita kagak bayarin. Ya, ini bagaimana urusannya? Nanti kita lihat. Ya. Nah, jadi ulama Al-Malikiyah berpendapat, tadi ulama jumhur jangan masukin kapan waktu bayarnya. Kata ulama Maliki, ya, itu kalau bisa ada akadnya juga. Kenapa? Supaya orang itu terhindar daripada mafsadat. Kalau dia lupa ngutang gimana? Ya rugi dia, dibayar di akhirat pakai amal soleh dia. Ya, ini bahaya. Kapan si fulan mau bayar? Insya Allah ini karena untuk mendatangkan maslahat bagi diri dia. Dia ingat, ya, dia kudu bayar karena punya tanggungan kepada orang lain. Ya, ini cuma Al-Malikiyah saja yang membolehkan nanya kapan itu orang mau bayar, gitu ya. Tapi 3 ulama menyebutkan nggak usah ditanya, kapan aja dia mau bayar. Ya, cuma kan repot juga, kadang kita butuh juga. Nah, ini dua-duanya bisa kita pakai. Kalau antum merasa duitnya banyak, pakai tuh jumhur ulama. Saya punya jamaah, masya Allah. Kalau orang datang ke tempat beliau minjam, gak ditanya kapan balikinnya, udah dianggap hilang aja. Ya, dan setiap orang yang pinjam tidak pernah beliau tolak, selalu ada uangnya, masya Allah. Saya nggak mau cerita, takut antum udah kesono semua lagi. Ya, pokoknya ajib. Ya, duit nggak ada serinya udah. Ya, kita ini belum bisa begitu. Ya, udah diantara ketidakmampuan, orang datang, orang susah curhat, kan bingung kan? Ya, yang nonton pada nangis juga semua akhirnya. Yang ini ceritain kesusahan, yang ini ceritain kesusahan juga. Intinya apa? Yang susah pinjam duit sama yang susah. Mau nggak mau yang susah karena dia butuh juga, kadang mendahulukan hak orang lain. Dia nggak sadar, dia minjemin orang bukan orang kaya. Dia ngasih bantu saudaranya karena mendahulukan hajat saudaranya. Ya, ini boleh saja ditanya, kapan abang mau bayar? Karena saya butuh juga nih duit tanggal sekian buat ini. Ya, ini penting. Kenapa? Karena termasuk akdun maksus. Ya, akad utang piutang termasuk akad yang khas. Nah, berikutnya, bagaimana kalau ngambil untung dari pembayaran hutang? Ya, kita lihat kaidah ini. Ya, kullu qardin jarra naf'an haramun idza kana masyrutan. Kata ulama Al-Hanafiyah di dalam pendapat yang paling rajih, bahwasannya tiap-tiap hutang yang mendatangkan manfaat hukumnya haram, apalagi itu termasuk syarat. Bang, saya pinjam 1 juta, boleh ulanginnya 1.100.000 ya, itu namanya syarat di awal. Ya, fa illam yakunin naf'u masyrutan aw muta'arifan alaih fil qardi fala ba'sa bih. Tapi kalau hutang piutang itu tidak ada syarat tambahan, nggak ada keuntungan, bukan kebiasaan satu kampung, maka hukumnya boleh. Ada orang yang ngelebihin pembayaran, Pak, pinjamnya duit 50 juta dipakai buat usaha, usahanya maju, masya Allah, dia kembaliin tuh duit, bang, 50 juta, alhamdulillah, berkat antum tolong ana, qadarullah, ana udah punya usaha, nih ana pulangin 50 juta. Ngobrol ngalor ngidur, pas pulang diamplopin, nah ini ada hadiah dari ana buat antum. Berapa isi amplopnya? 10 juta. Alhamdulillah. Ya.
Nah, itu pertama begitu boleh. Suatu ketika ada dua orang yang ngutang lagi sama antum. Yang pertama dulu yang ngutangin pernah ngasih hadiah. Yang kedua orang yang kalau berhutang boro-boro ngasih hadiah, bayar aja susah. Ya, nah sama mau pinjam duit sama kita. Yang dikasih ternyata yang mana? Orang yang bayarnya tepat waktu, kadang suka ngasih hadiah. Niatnya apa? Mendingan made gue untung, yang ini mah kagak untung malah buntung, amsyong gua katanya. Ya, maka ini termasuk muta'arif dan itu hukumnya haram. Atau nggak disepakati, syaratnya nggak ada, tapi satu kampung itu punya kebiasaan kalau si fulan pinjam sama tetangganya pasti harus dilebihkan pembayarannya, fahuwa haram, itu juga kagak boleh. Hati-hati tuh. Tapi kalau nggak ada akad, ya, bukan kebiasaan, fala ba'sa bih, hukumnya boleh, nggak apa-apa. Ya, ini sebagaimana di dalam hadis nanti, ya, Rasulullah pernah punya kewajiban hutang yang harus dibayarkan kepada, ya, Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Ya, beliau pernah cerita bahwasannya Rasulullah ketika berhutang beliau membayar wazadani, menambahkan, ya, pembayarannya itu kepada, ya, sahabat beliau. Nanti kita lihat hadisnya. Nah, sementara Al-Maliki mengatakan tidak sah akad hutang piutang yang mendatangkan keuntungan karena dia termasuk adalah riba. Termasuk yang disebut riba adalah menaiki hewan tunggangan yang hewan itu digadaikan kepada kita, makan di rumahnya. Misalnya ada orang yang berhutang, dia tiba-tiba orang yang ngutangin datang ke warung dia, ya, lagi makan nasi uduk 3 piring, ya, tiba-tiba pas mau dibayar yang berhutang bilang begini, dia belum bayar nih, ini mah gak usah bayar bang, ini hadiah karena antum udah ngutangin saya. Dia belum bayar tuh, hutangnya belum dibayar, maka termasuk ini bagian daripada riba, hukumnya nggak boleh. Kecuali dasar penghormatan kepada tamu. Orang yang berhutang punya rumah, orang yang ngutangin datang ke rumah, dijamu, ada minuman, ada makanan, ini bukan termasuk riba. Tapi kalau datangnya ke warung, dia makan digratisin, karena warung bukan tempatnya orang bertamu, ya, adanya akad terjadi jual beli, maka ada hadiah semacam itu termasuk hukumnya riba. Contoh, ya, antum bilang sama kawan, bang kalau lewat pengkolan sono beliin tuh tongseng kambing 3 biji, pakai duit ente dulu dah, ane pinjem, gitu kira-kira, ya. Nah, ketika dia datang, ya, 2 bungkus buat keluarga ana, 1 bungkus ana kasih buat kawan, tapi duitnya belum dibayar, riba nggak? Riba nggak? Termasuk riba apa enggak tuh? Ya, dia gara-gara ngutangin dikasih 1 bungkus tongseng kambing, duitnya belum dibayar. Ya, hati-hati, bayar dulu. Berapa tadi kepake? 100.000. Nih 100.000. Nah, ini mana belanjaannya? 2 buat ana, 1 ana hadiahkan buat antum, boleh. Jadi akad muamalah tuh begitu. Bergeser sedikit yang haram jadi halal, ya. Nah, ini disebutkan demikian tuh. Keharaman memberikan hadiah berlaku kalau masih ada ikatan utang piutang antara pemberi dan peminjam, ya. Jadi kalau masih ada akad utang piutang, yang berhutang nggak boleh ngasih hadiah semata-mata karena ngutangin dia, ya, karena dia ngutangin si orang yang berhutang yang ngasih hadiah ini. Misalnya saya ngutang sama antum, ana belum bayar, ana kalau ketemu antum ngasih hadiah semata-mata karena antum menghutangkan ana, sementara utangnya belum dibayar, itu hukumnya haram, nggak boleh, termasuk riba di dalamnya, ya. Nah, ini disebutkan nih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala kana li ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqun, aku punya hak piutang atas diri Nabi, faqadani wa zadani, Nabi membayarkan hutangnya kepadaku dan melebihkan pembayarannya. Jadi kalau kita melebihkan pembayaran hutang kita, nggak ada syarat, nggak ada kebiasaan, hukumnya boleh. Dan itulah yang kata Nabi, sebaik-baik kalian yang paling baik dalam membayar hutang itu. Nyenengin, gitu kira-kira, ya. Yang penting nggak ada syarat, bukan kebiasaan satu kampung di situ, ya. Nah, ini disebutkan demikian. Bahkan ulama sepakat, pokoknya kalau urusannya utang piutang, ya, nggak boleh ada untung, nggak boleh ada syarat tambahan, dia termasuk bagian daripada riba. Kenapa? Karena hutang piutang itu adalah ibadah sosial, ya. Utang piutang bukan
profit, ya, bukan nyari untung. Nyari untung dalam hutang hukumnya haram. Ya. Nah, ini ada kaidah fikih para ulama, dan ulama banyak sepakat tentang kaidah ini. Kullu qardin syarata fihi an yazidahu fahuwa haram. Setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya tambahan hukumnya haram. Pokoknya pinjam meminjam, ya, yang terima misalnya pinjam duit, ya terima duit. Ya, duit itu kan tadi kita sepakati kan barang mithliyat, ya. Sekalipun nggak bisa ditimbang karena ukuran mata uang kita, bukan karena materialnya, bukan karena kimah zatiyahnya, tapi lebih kepada kesepakatan, ya, sehingga bisa ditakar dengan mata uang tertentu saja, ya. Nah, ada madu racunnya hutang. Madu bagi mereka yang menghutangkan ada pahalanya. Racun bagi orang yang berhutang, kalau dia nggak bayar sampai dibawa ke dalam kuburnya, ahli waris nggak bayarin, yang punya hak piutang, dia berhak dapat kembali harta itu, ya, baik ditagih maupun tidak ditagih. Ya, coba kita lihat di sini. Hutang piutang merupakan aktivitas sosial yang bisa datangkan pahala bagi yang menghutangkan, namun bisa mendatangkan dosa dan bahaya bagi orang yang berhutang. Ingat, hutang itu ada dua: hutang kepada Allah, hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah itu lebih berhak dibayar dulu, baru hutang hak adami, karena dia dianggap nanti bermaksiat. Contoh apa hutangnya? Tentang hutang nggak bayar zakat, padahal hartanya sudah masuk nisab, sudah masuk haul, tapi dia nggak bayar, keburu mati. Maka jumhur ulama tanpa ada wasiat, ahli warisnya bayarkan dulu daripada hartanya. Hutang kepada Allah wajib dibayar. Hutang adami ada hutang nafkah, hutang yang secara pribadi, ya. Nah, ini hutang yang pribadi, yang ini yang bahaya. Tidaklah mungkin antum berhutang karena mengenyangkan perut sendiri, tiba-tiba antum meninggal nggak punya harta, ahli waris dibebani dengan hutang-hutang kita, nggak mungkin. Ya, bahkan ulama sampaikan kalau ada si mayit meninggalkan hutang pribadi, dia nggak punya harta, ahli warisnya nggak wajib bayarkan hutang dia. Kalau dia nggak punya harta, ya, hutang pribadi itu, ya, bukan hutang membela nafkah keluarga. Coba kita lihat di sini nih. Beberapa riwayat sunnah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatih. Dulu Rasulullah sering berdoa ketika beliau salat, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Rasulullah itu banyak berdoa, diantaranya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hal-hal yang menyebabkan aku bisa berbuat dosa dan daripada jeratan hutang. Sahabat nanya, faqala qail, ada seorang sahabat nanya, kata Sayyidah Aisyah, ma aktsara ma tasta'idzu minal maghram ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa sih engkau selalu meminta kepada Allah agar kau dibebaskan daripada jeratan-jeratan hutang, terhindar daripada orang-orang yang biasa berhutang itu. Faqala, apa kata Nabi dalam sabda beliau, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Orang yang berhutang sesungguhnya kalau dia ngomong dia dusta, kalau dia janji janjinya mangkir. Ya, orang yang berhutang tuh kalau punya modus sering berhutang, maka sifat kemunafikan itu ada di dada dia tuh. Ya, kadangkala ya dia pinjam hari sebelumnya, kita tanya, kapan mau bayar bang? Senin dah bang, kita bayar. Senin ditagi, oke doang. Oke bang, kok oke? Belum ada duitnya bang. Selasa aja dah, ditagi hari Selasa, iya doang. Ente punya utang, kapan bayar? Iya bang. Kok iya? Belum ada duitnya bang. Rabu aja dah, Rabu ditagi, bentar bang, kita lagi di jalan, padahal di kamar. Ya macet nih, antum ntar nungguin anak lama di rumah. Hari Kamis saja dah. Ya, Kamis datang pagi-pagi, dia protes lagi. Ente nagih utang pagi-pagi, aneh belum dapat penglarisan nih, tar sore aja dah. Ya, sore nggak datang akhirnya. Alhamdulillah kata orang yang berutang. Jumat aja dah, Jumat datang, pagi-pagi datang. Ya, pas mau orang sholat Jumat, ya sebelum zuhur dia datang, yang ngutangin dia protes lagi. Antum Jumatan lagi utang, ente nggak lihat? Aneh pakai baju gamis,
pakai peci sama sorban kita mau ke masjid, kita nggak bawa duit. Ya kalau antum nggak sabar, udah dah hari Sabtu aja dah. Ane punya duit tapi di bank, cuma ane nggak punya megang ATM, jadi ntar nunggu dah. Ya kita ambil di bank dulu. Datang hari Sabtu, waduh bang, ane lupa Sabtu sama Minggu bank tutup, Senin lagi aja dah katanya. Inilah orang ya yang suka modusnya, suka berutang. Nabi nggak pengen punya sifat kayak begitu. Ya kalau ngomong dia dusta, ya kalau dia janji dia mangkir. Kenapa tuh dah? Ya. Nah dampak dan bahaya hutang kalau nggak dibayar, sengaja maupun nggak sengaja. Coba kita lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min thalath dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia, dia berlepas daripada 3 perbuatan, pasti masuk surga. Minha, diantaranya waddain, adalah hutang piutang. Orang kalau punya hutang piutang, ya itu langkah menuju surganya Allah, kesandung kakinya. Makanya dalam fikih jihad, orang yang mau perang sama komandannya ditanya, situ mau ngapain? Saya mau ikut perang komandan bela agama. Ibu antum ada di rumah? Ada. Ada nggak yang ngerawat? Ada komandan. Adik-adik saya banyak. Tapi ngizinkan orang tua? Ngizinkan. 1, lulus fit and proper test. Yang kedua, ente mau ikut perang membela agama, punya hutang kagak? Hitung-hitung sih utang hampir kagak ada. Cuma ingat motor 2 bulan belum dibayar. Ya kreditan. Nah, nggak boleh nih. Ya kecuali ada yang nanggung hutang dia atau dia bisa bayar hutang itu. Kalau dia ternyata punya hutang, dia bukan orang yang masuk syarat ya untuk bisa ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nih coba sabda Nabi yang berikutnya. Faqama rajulun, seorang tiba-tiba menghadap Nabi berdiri. Faqala ya Rasulullah, beliau bertanya tuh, ya Rasulullah, ara'aita, apa menurut pendapatmu ya Rasul, in kutiltu fisabilillah, kalau aku mati di medan perang di jalan Allah, tukaffaru anni khotoyaya, apakah Allah menghapuskan seluruh dosa-dosaku? Faqala lah Rasulullah SAW, na'am. Rasulullah kemudian bersabda kepada orang ini, iya. In kutilta fisabilillah, kalau kau mati terbunuh di medan perang di jalan Allah, wa anta sabirun, dalam keadaan sabar, muhtasibun, ya muqbilun ghairu mudbir, tetap penuh harap, maju ke depan, jangan mundur. Tiba-tiba lagi maju, wah kesabet pedang dimati. Ya, ditanya lagi sama orang ini. Ya pertanyaan yang sama, Nabi jawab dengan jawaban yang sama. Ditanya lagi sampai yang ketiga kalinya, apa kata Nabi dengan jawaban yang sama tapi ada tambahan. Ya, apa yang disebut dengan tambahan ini? Illaddain. Ya, orang yang mati syahid dosanya diampuni oleh Allah kecuali kalau dia punya utang. Kok kenapa Nabi sampaikan itu? Fa inna Jibril alaihissalam qala lidzalik, karena baru saja malaikat Jibril ngasih kabar ya bahwa orang yang mati syahid punya utang, ya udah terhambat langkah dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hutang ini syarat orang tuh bisa berjihad di jalan Allah. Ya. Nah, kemudian lagi yughfaru lisyahid kullu dzambin illa dain. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni oleh Allah kecuali hutangnya. Ya kudu bayar. Ya, nah ini bahaya nih. Makanya bahayanya hutang begitu tuh. Ya. Termasuk juga dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW beliau bersabda, man mata wa alaihi dinarun aw dirham, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan masih punya hutang 1 dinar atau 1 dirham, ya qudiya min hasanatihi, maka kalau di dunia nggak bayar, dibayar dengan diambil pahala-pahala kebaikan dia. Ya, laisa thamma dinarun wala dirham, karena pada waktu itu antum bayar pakai emas pakai perak kagak laku. Ya, emas perak sekarang orang berebut. Uang mata uang kita sepunya jamaah waktu nganter umroh, ya itu pernah kita mampir transit ke Dubai. Duit 100 ribuan kita sama money changer di sono nggak mau diterima. Apalagi di akhirat bayar pakai rupiah kagak mau. Ya emas sama perak aja ogah. Kenapa? Orang lagi butuh untuk bisa memperberat timbangannya pada waktu itu. Maka pahala kebaikan orang ini akan diambil sama orang yang menghutangkan dia. Ya, ayyuma rajulin yadayyanu dainan,
siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, ya, maka dia akan berjumpa dengan Allah, iyyahu laki Allah sariqan, maka di jidatnya tertulis dianggap dia seorang pencuri. Bang, minggu depan ke kontrakan Nana ya, Ana bayar, insya Allah. Pas ke kontrakan, kosong kontrakannya. Dia niat kagak bayar, udah niat berutang di hati, ntar nih utang gua dapat gua kagak bayar, dia dianggap pencuri harta saudaranya, ya hukumnya haram, ya. Termasuk nafsul mu'min mu'allaqah bidaini, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya, bukan jadi arwah gentayangan, kagak. Ya, langkah dia terseok-seok gara-gara hutang yang belum dibayar, hatta yuqdo anhu, sampai hutang itu ada yang bayarin tuh. Ya, makanya punya hutang jangan diem-diem, catat, anak bini kudu tahu. Ya, antum meninggal, ya ini ada kewajiban untuk mengeluarkan harta kita untuk bayar hutang itu. Ya, ini banyak sekali. Ya, contohnya nih matlul ghani dzulmun, ya memperlambat pembayaran hutang bagi orang kaya, orang mampu. Orang mampu nih punya duit, dia malah nggak mau bayar hutang, maka hari-hari dia dosa. Ya, dosa tuh Pak. Dia punya duit gak langsung dibayarin, dia mampu padahal. Ya, ini godaan setan nih, kadang lagi nggak punya duit, kita mohon pada Allah, ya Allah, ya kasih saya harta, lunasi hutang-hutang saya. Dapat tuh duit, diganggu lagi. Jangan dibayarin bang, terus anak bini lu makan apa katanya. Ya, udah nikmatin aja dulu, ntar kumaha engke lah. Ya, kalau ada lagi juga bisa bayar katanya. Ya, akhirnya apa? Dia punya hutang, makan yang enak-enak. Ya, dia foya-foya, dia senang-senang ajak keluarganya, tapi dia punya hutang yang wajib dibayar nggak dibayar. Ya, maka hari-harinya dosa. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini beberapa riwayat yang menggambarkan satu situasi tentang bahayanya hutang. Nah, sekarang bagaimana tindakan pencegahan? Kita selesaikan ya satu sesi ya, biar besok nggak ada utang materi nih. Apa sih yang harus kita cegah? Ada tindakan saddu dzara'iyah itu. Pertama, hutang itu hukumnya jaizun, boleh. Tapi kalau bisa, ya kalau bisa nih, hutang-hutang yang sifatnya darurat aja dah. Ya, yang sifatnya darurat atau bisa menghilangkan kesulitan kita. Ya, jangan hutang-hutang yang hanya menyebabkan antum punya gengsi. Beli barang bukan karena fungsi, tapi karena gengsi. Ya, orang siap-siap aja berhutang kalau beli barang karena gengsi. Padahal motor dia yang ada saja, ya ini masih bisa dipakai. Ya, kalau bicara masalah fungsi dan gengsi. Kalau kita beratkan kepada gengsi, akhirnya kita berhutang, ya udah. Ya, nanti siap-siap hutang itu akan menghinakan diri kita sendiri. Ya, darurat aja dah. Ya, ada hajat asliyah, hajat yang paling mendasar. Kalau nggak terpenuhi hajatnya, orang jadi nggak normal hidupnya. Ya, karena itu kita boleh berhutang. Yang lain-lain usahakan nggak perlu. Ya, nah sebagaimana Rasulullah pernah meminjam makanan kepada seorang Yahudi karena alasan darurat tadi. Ya, makanan susah. Ya, beliau akhirnya membeli dengan menggadaikan baju besi beliau. Ya, yang kedua, jangan coba-coba berhutang kalau nggak ada jaminan bisa bayar. Orang minjem duit ngutang, ditanya kapan bayarnya, kumaha engke, kumaha. Ya, gimana ntar aja dah, jangan gimana ntar lo gimana. Ya, kalau lo mati gimana urusannya, kan gitu ya. Jadi kalau nggak ada jaminan bisa bayar, jangan kepedean gitu ya. Nah, ini hati-hati itu. Kadang kerjaan nggak gablek, ya kerjaan kagak punya, jaminan buat bayar utang susah. Nah, ini nggak mungkin. Sehingga kalau nggak ada jaminan bisa bayar, yakinlah tanpa berhutang Allah masih ngasih rezeki sama kita. Kita nggak mati gara-gara kita kagak ngutang. Ya, burung, hewan-hewan lain nggak pernah ngutang-ngutang. Ya, hatta anak burung yang nggak bisa terbang karena belum punya sayap, tiba-tiba induknya kita selepet, kita tembakin dia mati induknya. Logika kita tuh anak burung nggak bisa hidup kan, nggak bisa nyari makanan, tapi ternyata enggak. Badan si anak burung ini mengeluarkan minyak yang aromanya memancing serangga-serangga datang. Serangga itulah makanan yang Allah kirim kepada anak burung yang nggak bisa terbang itu. Jadi nggak usah khawatir. Ya, bahkan harusnya malu, Allah cemburu kalau antum punya kesulitan ngadunya sama makhluk. Ya, ngadulah kepada Allah itu. Ya. Nah, ini disebutkan sampai ada pernah seorang laki-laki meninggal dunia, mau disolatkan sama Nabi. Nabi nanya, orang ini punya hutang nggak?
Kalau dijawab punya ya Rasulullah, keluarganya dia bisa bayar nggak? Nggak bisa ya Rasulullah, mereka miskin semuanya. Apa kata Nabi? Sallu ala sahibikum, solatkan sahabat kalian. Nabi bukan nggak nyolatin, bukan mengharamkan. Nabi pulang mengambil harta beliau untuk membayarkan utang saudaranya, utang kaum muslimin yang nggak sanggup bayar hutang. Kiasnya apa? Negara wajib menanggung hutang warga negaranya kalau ternyata dia termasuk orang yang miskin, orang yang gharim, orang yang berhutang karena hajat asliyah. Negara wajib nanggung hutang itu. Ya, bukan hutang karena kredit rumah belum beres, bukan karena kredit motor mandak, bukan, tapi hutang karena hajat asliyahnya. Ya. Yang ketiga, catat hutang sekecil apapun, informasikan kepada keluarga, penting untuk menghindarkan mudarat itu. Ya. Yang keempat, nggak usah GR. Kalau kita ngutang kagak ditagih, ente tetap bayar. Ya, timbang duit 1 juta, duit ini masih banyak. Ya, buktinya kagak nagih-nagih. Ya, orang nggak nagih itu bukannya dia banyak duit, malu. Ya, nggak enak gua nagih-nagih nih. Ya, nggak enak. Kan begitu kan, kadang kitanya GR, nggak ditagih-tagih. Ya, dia pikir, wah udah deh, nggak usah dibayar aja. Oh jangan, nggak boleh. Kita belum mendapatkan kerelaan, keikhlasan daripada orang yang punya hak piutang itu. Bahkan kalau meninggal, hak piutang itu adalah warisan untuk ahli warisnya. Ya, jadi disebutkan bahwasannya tidak halal harta seseorang, la yahillu malu mri'in illa bi nafsin minhu, kecuali karena kerelaan orang itu. Kita nggak pernah tahu tuh orang itu yang menghutangkan kita rela apa nggak dibayar. Karena dia muntang-muntang kagak nagih gitu kan, padahal dia mungkin malu. Mau nagih itu malu sama antum itu. Ya, antumnya aja yang nggak tahu diri. Nah, bayar udah. Lebih baik bayar nyicil ketimbang nunggu duit sampai penuh, nggak penuh-penuh, mending datang. Utang ana berapa bang? 1 juta. Ana punya uang 500.000. Ana sih pengen dibayarin semua, tapi kalau dibayarin semua, buat pulang ke rumah kagak ada. Ana bagi paro-paro ya bang ya. Ana bayar 2,5 dulu dah. Yang 2,5 ana bawa ke rumah ana buat anak bini dulu. Boleh nggak? Ya udah boleh. Silakan. Wow, itu lebih terhormat. Ya, ketimbang antum kagak mau bayar gara-gara nggak ditagih. Ayo dong. Ya, jangan nunggu ditagih tapi bayar. Ya. Yang kelima, jangan pernah menunda pembayaran hutang. Ada duit berapapun, bayar langsung. Tuh setan godain tuh. Agar antum tergelincir jadi orang hina, pahalanya habis, masuk neraka. Ya, gara-gara hutang nggak dibayarin, padahal pada saat Allah kasih keleluasaan, bayar, karena kita nggak tahu besok kejadian apa. Ya, lagi ada kesempatan bayar. Ketika dibayar, Allah cukupkan lagi rezeki kita. Percaya nggak? Utang 1 juta, punya uang 1 juta, antum yakin saya harus bayar utang ini? Tapi buat di rumah nggak ada, pokoknya yakin, insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, kita dahulukan, ya Allah saya bayar hutang ya Allah, cukupkan untuk keluargaku ya Allah, ada insya Allah. Ya, ketimbang antum malah jadi nggak bayar, malah foya-foya, belum tentu ke depan bisa bayar hutang lagi. Ya, yang keenam, jangan pernah sungkan untuk menagih hutang. Buat antum yang menghutangkan orang lain, ya boleh nagih kita, tapi dengan cara-cara yang hasan. Jangan dibaca-bacain lagi arisan keluarga. Weh, tahu nggak encing kita itu ngutang mulu sama gua. Ya kan dia mau datang akhirnya. Ya, kalau arisan keluarga datang pakai helm lulu, kenapa? Malu dia mukanya dilihat. Ya, jadi jangan sampai ini kekurangan orang lain. Ya, orang gengsi kadang ditagih utang di depan umum, tenang aja dah. Ya, biarin. Ya, kadang-kala yang malu dia sendiri. Tapi nggak apa-apa, kita nagih pun juga dengan cara-cara yang hasan. Nggak usah panggil debt collector yang serem-serem begitu, nggak usah. Ya, ada doanya pak. Ya, mencegah debt collector ada doanya nggak? Ada nggak doanya tuh? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada jeratan hutang dan debt collector. Karena qahrir rijal itu orang yang keras. Ya, orang yang suka maksa-maksa, ya, orang yang suka mengintimidasi, itu doanya itu. Tapi tetap bayar juga. Ya, jangan ngamalin doa bayar juga, gitu ya. Nah, ini hal yang barangkali bisa saya sampaikan terkait dengan fikih utang piutang dan bahayanya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran tambahan dan kita berhati-hati. Ya, Allah lebih senang antum mengadu setiap permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang mengeluh dengan kepada makhluk. Ya, walaupun hutang piutang itu hukumnya boleh, tapi yang boleh tadi bisa saja hukumnya menjadi haram tergantung illah, ya, sebab yang mengharamkannya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan antum sebentar. Gimana cara membayar utang? Ya.
Ya, orang dulu kita pernah berhutang ya. Seorang pernah berhutang sama si Fulan. Fulan kagak ada nih, ke rumahnya udah kagak ada orangnya. Antum harus punya usaha maksimal dulu. Nyari dia. Ya, sekarang kan medianya ada internet. Ya, antum cari dulu lewat media sosial. Dia punya anak, anaknya di mana sekolahnya. Tanya sama tetangganya. Kalau udah benar-benar dicari nggak ada, ulama sarankan apa? Uang hutang antum kalau yang sudah bertahun-tahun, utang 1 juta, ya boleh kita berikan sebagai bentuk sedekah ke masjid. Nggak cuma 1 juta, tambahin 500.000. Ya, itu upah enak-enaknya dia nungguin antum bayar tuh. Ya, kenapa kita niatin? Ini hadiah pahala buat orang yang menghutangkan saya. 1 juta itu haknya, tambahannya itu hadiah dari antum. Biasain, ya biasain begitu. Kenapa? Karena kita berhutang nggak ketemu tuh orang. Kita nggak tahu tuh orang juga mau nagih, nggak ketemu antum juga. Ya, antum sekarang udah mampu mau bayar orang, ya kagak ada. Ya udah, masuk ke Masjid Kuba, ya taruh duit di amplop, sebutin nama Fulan bin Fulan orang menghutangkan antum itu. Pahalanya sampaikan menjadi pahala sedekah untuk Fulan bin Fulan. Ketika dimasukin 2 bulan kemudian datang orangnya. Bang, masih ingat sama aneh bang? Iya ya. Lu kemarin cari-cari kagak ada bang. Ya udah bayar lagi udah. Ya jangan cerita aneh mau bayar utang antum kagak ketemu. Tapi aneh demi Allah itu udah masukkan ke Masjid Kuba, pahalanya buat antum. Wah nggak bisa begitu dong. Itu nggak boleh. Ya kata Abu Hurairah apa? Tidak boleh orang bersedekah ya ketika dia punya hutang. Ya dia nggak boleh bersedekah kalau dia punya hutang yang wajib dibayar pak. Ya makanya ketika pas masuk itu dia bukan sedekah dia tuh sebenarnya, sedekah orang tadi. Kalau tiba-tiba orang tuh datang bayar lagi udah. Ya yang tadi mas sedekah antum tuh. Ya anggap aja sedekah dari antum. Kecuali dia rela. Ya udah dah, anak percaya antum bayar. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan pahalanya sampai kepada diri anak. Ya itu kan ya, kalau ada terjadi penghalalan begitu. Ya jangan malah nyesel gitu. Ya kalau enggak antum bilang sama anak bini, Neng ini duit bukan duit abang, duit ini duit si Fulan. Abang berutang dulu, kalau nanti abang meninggal, Fulan datang lu bayarin pakai duit ini. Harusnya begitu tuh. Atau dikonversi aja jadi emas, beliin emas. Ya daripada kelamaan nanti duitnya nggak ada nilai gitu, beliin emas. Kalau nanti orang itu datang kasih nih emas, tapi bilangin suami udah mau bayar pakai rupiah, tapi kalau antum datangnya lama, ya ini yang dijadiin emas ini bukan bayar utang nih, duit antum dibelikan emas. Insya Allah bayarnya udah kemarin 1 juta. Ya ini terserah nih, emas ini emas antum itu. Ulangin udah, antum berwasiat kepada keluarga. Ya harusnya begitu. Kalau ada yang nagih dibayar. Ya silakan. Kalau kita ada hutang Ya. kemudian kita sebagai jaminan itu, karena kan kalau bersangkutan ada sebagai jaminan itu orang terus dia nggak bayar gitu, nggak bayar pakai tempat hutang apa nggak orang itu? Yang jaminan barang apa orang? Yang dijadikan jaminan barang apa orang? Jaminannya orang itu saya. Bisa begitu. Nggak ada orang digadain, masih orang digadain. Budak bisa budak. Jangan digadain orang. Ya. Terus kemudian saya sudah pulang karena belum ini ya. Ya. Saya bilang saya dulu punya hutang, kalau begitu bayarnya sama teman kamu tuh yang sudah ada gitu. Iya. Baik. Kalau ada orang menjamin ya, misalnya biar memupuk kepercayaan. Bang anak punya kawan mau pinjam duit sama antum, anak jaminannya. Maksud jaminannya apaan? Kalau dia nggak bayar, ente mau bayar? Ya enggak, pokoknya ente percaya mah nggak bisa begitu. Yang namanya jaminan kalau dia nggak bayar, lu yang bayar. Itu namanya jaminan. Gitu nggak maksudnya? Maksudnya begitu. Jadi antum menjaminkan diri kalau dia nggak bayar pasti tagih, antum mau bayar. Seperti itu ya. Tanggalnya tentuin nggak tanggalnya? Iya maksudnya tanggalnya tentuin nggak? Dia mau bayar bulan anu tanggal sekian. Kalau tanggal sekian nggak bayar jaminannya ana. Wah jaminannya. Iya ketika dia nggak bayar antum yang jadi jaminan harus bayar. Siap begitu? Bisa aja. Namanya juga akad. Ya silakan aja. Cuma kalau cuma timbang jaminan cuma lip service doang apa? Pemanis mulut doang supaya utangnya keluar, ya kagak boleh begitu. Ya kalau budak boleh jadi jaminan karena dia barang dagangan tuh budak. Sekarang udah nggak ada perbudakan. Yang mana tadi? Iya bisa juga antum ya susah juga ya menghilangkan mudarat, datangin mudarat baru sebenarnya.
Kan bingung ya. Kita antum aja ngutang sekalian. Udah sini gua ngutang nih buat pinjemin dia, pokoknya saya yang bayar. Beres begitu. Pakai dibawa, dia mau minjem nih. Kalau dia nggak bayar, kita yang bayar. Wah, asik banget begitu. Ya pinjem aja udah. Ana pinjem nih atas nama ana. Urusan antum mau kasih kepada siapa terserah. Yang penting antum yang bayar. Ya gitu ya. Karena prinsip barang gadaian itu adalah sesuatu yang punya nilai. Ya barang gadaian harus jaminan. Antum harus tinggal di rumahnya tuh. Kalau ada budak digadaikan, kata bukan Muhammad Hasan, Abu Yusuf Al-Hanafiyah, ya kalangan ulama Al-Hanafiyah, itu kalau ada budak digadain, itu budak nggak boleh kerja di rumahnya dia. Nah sekarang jaminan orang suruh ngapain? Ya kalau misalnya antum bawa teman mau berhutang sama ana 10 juta, ana jaminannya antum ana penjara di rumah. Ya harusnya begitu kan? Udah lo sampai dia bayar, lu di rumah aja di sini. Ya harusnya kan begitu kan, supaya antum gak kemana-mana juga. Harusnya kan begitu. Ya tapi minimal apa jaminan, maksudnya apa? Kalau kawan ana nggak bayar, ana yang tanggung jawab. Ya silakan aja. Tiba-tiba datang silaturahim, antum mau bayar hutang, orang yang menghutangkan bilang, gak usah bayar ke ana deh, antum bayar aja sama dia tuh, karena saya hutang juga sama dia. Itu namanya hiwalah. Hiwalah ini apa? Ya pengalihan hutang. Ya nanti ente gak usah nagih sama saya, tapi nagihnya sama dia nih, karena dia punya utang sama saya punya utang sama antum. Jadi antum jangan nagih ke saya, tapi nagihnya ke dia. Tapi kalau ketemu tiga-tiganya ketemu, alhamdulillah. Antum mau bayar ke saya bilang antum gak usah bayar ke saya, bayar sama dia aja tuh, karena saya punya utang sama dia senilai dengan uang yang antum pinjam itu. Boleh aja, gak apa-apa. Silakan Pak Haji. Kenapa? Iya. Ya itu tadi, yang saya sampaikan tadi. Antum bertiga ketemu orang yang menghutangkan antum mau bayar kan? Kata orang ngutangin, lo nggak usah bayar sama gue, dah kasih dia aja tuh. Ya nggak apa-apa, yang penting kan lunas. Maksudnya hak piutang dia dijadikan sodakoh untuk kawan yang satu lagi, boleh. Iya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya antum udah bawa duit, lo mau bayar? Bawa duit mau bayar apa baru ngomong mau oh belum, itu namanya hiwalah yang saya bilang tadi. Ya, si fulan yang punya hak piutang terhadap diri antum bilang, "Bang, karena dia punya utang sama yang lain. Ya, ada A, B, C. Si A berhutang sama C, C berhutang sama B. Ya, ketika B mau nagih ke C, C bilang, B, jangan nagih sama gua ya. Nagihnya masih A tuh. Karena dia ngutang sama saya senilai dengan utang saya ke kamu." Itu namanya hiwalah, boleh. Yang penting disepakati. Ya udah, saya akan nagihnya ke dia, kamu bayarnya sama si B tadi, gitu boleh. Ya, silakan Pak Haji. Kita ada yang berhutang kepada kita umpamanya, sudah berkali-kali kita tadi mereka menjanjikan janji. Iya. Sudah bertahun-tahun. Oke lah, dalam hati kecil kita bilang oke lah, karena dia teman gitu, kita ikhlaskan aja. Tapi di hati doang. Di hati aja. Itu yang pertama. Yang Iya. kedua, dia menzalimin kita seperti pembagian warisan tadi yang tidak adil, ya, atau dia berutang yang tidak membayar. Kalau dia bertobat sebelum meninggal, apa itu bisa Iya. Ada orang yang apa tadi yang pertama tuh, masya Allah, hutang mau diikhlasin tapi di hati doang. Al-qardu huwa aqdun maksus. Yang namanya utang piutang tuh akad yang khas. Ada ijab kabulnya, ada sirahnya. Berutang berapa, kau serahkan hartaku, nanti kau bayar tanggal berapa. Nah, sehingga untuk menghalalkan hutang seseorang, pakai juga sirah juga. Datengin rumahnya, Bang. Ente punya hutang udah bertahun-tahun kagak bayar, gimana urusannya? Aneh bukan gak mau bayar, kagak mampu, Bang. Ini rumah aneh ngontrak, Bang. Itu motor pinjaman Pak RT, Bang. Itu bini saya, Bang. Masa mau dijual? Ya, kan nggak mungkin. Akhirnya apa? Antum bilang, sini tangan lo, salaman. Ana ikhlaskan utang antum sama ana, selesai. Boleh udah gitu. Alhamdulillah sempurna. Ya, pahala kita hari-hari nunggu dia bayar aja pahala. Ya, apalagi diikhlaskan secara keseluruhan, ini luar biasa. Ulama sebutkan, aku lebih senang ngutangin orang ketimbang sedekah karena fadilahnya gede. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi tadi, ada orang yang
apa tadi? Bertobat dia atas dosa kedzaliman sama manusia. Kalau ada dosa kepada manusia, kata Nabi, falyatahallalhu minha, minta dihalalkan perbuatan sama orang itu. Enggak cukup tobat kepada Allah. Contoh misalnya saya ngambil tanah Pak Haji nih. Ya, saya menyesal karena menyerobot tanah Pak Haji. Ya Allah, tobat. Saya nggak ngambil tanah tetangga saya lagi. Nggak cukup kecuali saya pulangin tanah yang saya ambil ke tempat Pak Haji itu. Itu makanya hati-hatilah antum dengan dosa kepada sama manusia. Ya, dengan lisan kita memfitnah, membuli-buli, mencaci maki, menumpahkan darah, hati-hati itu. Karena dosa kepada sama manusia, kezalimannya tidak cukup tobat kepada Allah, tapi harus minta dihalalkan perbuatan kita kepada sesama manusia juga. Duit diambil pulangin. Yang repot apa? Pungli. Insyaallah insyaallah kita bahas pungli nanti ya. Hukum pungli dalam Islam. Nah, hati-hati tuh. Antum ngurus ini pakai uang suap, ya, riswah. Ya, bagaimana hukum pungli? Bagaimana tobat seorang yang biasa makanin duit pungli itu? Dia kalau mau mulangin duit punglinya, udah kagak jelas duit siapa yang diambil. Truk masuk, ambil. Buka pintu di kargo, buka, bayar. Tutup pintu, bayar. Dia mau malanginnya juga bagaimana? Ya, orang segitu banyak yang diambil punglinya sama dia berlaku zalim itu. Ya, bagaimana tobatnya? Wah, udah susah udah. Ya, ngeri banget udah. Ya, makanya kalau antum punya dosa kepada saudara, kepada tetangga, lagi sehat begini nih, boro-boro pulangin. Ana dulu pernah nyerobot tanah antum, ana nggak tahu nih, pokoknya udah dah ambil aja di mana yang mana, silakan. Ana mau pulangin tanah antum tuh. Ya, bahkan Rasulullah saja, ya demi Allah, beliau tuh adalah manusia yang dijamin masuk surga oleh Allah. Tapi ketika beliau sakit, beliau minta dikisos, Pak. Siapa di antara sahabatku yang dulu kalian pernah tersakiti dengan tangan ini, maju ke depan. Ya, sampai akhirnya ada seorang yang maju ke depan, mau mukulin badannya Rasulullah. Kenapa? Karena dulu sempat kena cambuknya yang untuk mukul unta, kena badan dia. Padahal tuh sahabat mau mendekati Nabi, Nabi nggak ngeh. Ada sahabat yang mau mendekati beliau, ketika digebuk untanya kena badan dia, dituntut. Ya, hampir-hampir sahabat itu banyak yang marah, bahkan cucu beliau itu sampai mau, ya daripada kau pukul badan kakek kami, lebih baik badan kami saja yang kau pukul untuk bisa membayar ya kesalahan kakek kami itu. Masya Allah. Ternyata tuh sahabat maju modus doang. Pernah juga kejadian begitu modus, mau mendekati badan Nabi, menciumi badan Rasulullah SAW. Ya, bahkan ketika itu beliau bersabda, orang ini ya itu akan masuk di surga bersama Rasulullah SAW. Jadi Masya Allah, kita bisa ngambil pelajaran ya. Nabi yang begitu luar biasa, dijamin masuk surga, enggak mau berlaku zalim kepada sahabat-sahabatnya, sampai ketika sakit keras mau wafat minta dikisos kalau ada perbuatan yang dulu pernah nyakitin sahabatnya. Tapi ternyata nggak ada satupun sahabat yang merasa tersakiti. Hatta beliau gagal di medan perang, nggak pernah memukul istrinya, tidak pernah memukul anak-anaknya, tidak pernah memukul pembantu-pembantu wanitanya di rumah itu, nggak pernah. Ya, sekalipun beliau gagah perkasa di medan perang, tapi menjaga emosi itu adalah orang yang paling kuat itu, menahan, mengendalikan hawa nafsu amarahnya itu. Ya, jadi ngalor ngidur ngobrolnya kemana-mana. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupkan harta-harta buat antum agar antum bisa melunasi hutang-hutang antum. Ya, buat antum yang sudah menghutangkan orang lain gak usah kecewa. Insyaallah tercatat sebagai pahala kebaikan di sisi Allah. Ya, baru nikmat kita bagi sedikit sama tetangga kita. Kita kadang-kala suka berhitung-hitung, tapi bagaimana dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan setiap hari, setiap saat, melebihi sesuatu yang antum kasih kepada orang lain. Ya, kita menuntut terus sama orang, Allah nggak pernah nuntut nikmat atas kita sekalian. Ya, untuk itu kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.